Apa kabar sahabat Indonesia? Kembali bersama dengan saya, Karyanto dari Krida Sehat Channel. Channel Gerakan Ayo Sehat Indonesia. Pemerintah terus menggalakkan kemandirian, ketahanan nasional, termasuk ketahanan di bidang kefarmasian. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Kesehatan terus mendorong penggunaan obat fitofarmaka, obat herbal yang sudah teruji klinis untuk digunakan di pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Kita simak yuk bagaimana kebijaksanaan tentang formularium fitofarmaka yang digulirkan oleh Kementerian Kesehatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Krida Sehat. Terima kasih Pak Moderator. Sebelumnya saya terima kasih kepada Ibu Reri yang telah memberikan materi di siang hari ini, dan tentu saja materi dari Bu Reri ini menjadi pegangan untuk pengembangan fitofarmaka, karena beliau dari Badan POM tentu saja yang melakukan pengujian ya, artinya adalah yang melakukan selama ini untuk pengembangan fitofarmaka adalah di bawah Ibu Reri, sehingga kami sangat mendukung Badan POM untuk mempercepat pengujian dari fitofarmaka yang sudah ada, sehingga fitofarmaka dapat lebih banyak lagi yang ada di pasaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami ingin mempresentasikan dari Kementerian Kesehatan tentu saja. Silakan slide-nya, Bapak Ibu sekalian. Kami ingin membawakan materi terkait kebijakan implementasi formularium fitofarmaka. Slide selanjutnya. Tadi mungkin juga sudah dipaparkan oleh Ibu Nia bahwa lesson learned pandemi COVID-19, di mana lesson learned dari pandemi COVID-19 ini membuat pemerintah Indonesia membuka mata bahwa kemandirian sektor farmasi merupakan kunci utama keluar dari pandemi. Jadi ketika itu Bapak Jokowi juga sudah mengatakan di sidang tahunan MPR bahwa kemandirian industri obat dan vaksin merupakan kelemahan serius di Indonesia. Dan kemudian juga ketika pandemi COVID, walaupun pandemi sekarang belum selesai ya Bapak Ibu, tetapi pas ketika 2 tahun belakangan ini jadi kita jadi belajar. Bahan baku impor dari Cina, kemudian yang mengalami lockdown sehingga industri farmasi kena dampak dari wabah corona. Kemudian juga kita terkena juga ketika India menyetop ekspor remdesivirnya. Waktu itu kita di lapangan, kalau Bapak Ibu tahu mungkin dari Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan ya, ketika tiba-tiba tidak ada lagi remdesivir ketika zamannya kemarin virus corona yang Delta lagi. Remdesivir itu sempat terkena stop dari India, padahal kita sudah melakukan kontrak. Jadi Kementerian Kesehatan sudah melakukan kontrak, tetapi dikunci oleh India, karena India sendiri juga COVID-19-nya sedang tinggi-tingginya. Demikian juga dengan beberapa obat lainnya. Selamat siang Pak Kadis. Ya, terima kasih. Mungkin saya lanjutkan sebentar ya Pak ke Dinkes ya. Kemudian Bapak Ibu slide berikutnya. Nah, dasar hukum dari pengembangan kemandirian itu sebenarnya sejak dari tahun 2016, di mana ada Impres nomor 6 tahun 2016 tentang percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Berdasarkan Impres nomor 6 tahun 2016, kemudian dikeluarkanlah Permenkes nomor 17 tahun 2017, di mana ada pengembangan 4 pilar sediaan farmasi termasuk bahan baku natural, di mana ini termasuk OHT dan fitofarmaka. Slide selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan regulasi penggunaan produk dalam negeri, yaitu Impres nomor 2 tahun 2022,
di mana Bapak Presiden ya Bu Nia ya selalu mengabsen seluruh menteri kementerian itu diabsen oleh Bapak Presiden, di mana belanja produk dalam negerinya, belanja pemerintah apakah sudah mencakup produk-produk dalam negeri. Kemenkes pun diabsen, misalnya belanja vaksin, belanja alkes, belanja obat, itu diutamakan buatan dalam negeri. Nah, termasuk Bapak Ibu mungkin Kementerian Dalam Negeri, Dinas Kesehatan, nah, karena diawasi oleh Bapak yang di sebelah saya ini. Bapak yang di sebelah saya ini tugasnya adalah mengawasi Bapak Ibu termasuk mengawasi saya ya, mengawasi kami semua. Apakah belanja barang pemerintahnya sudah produk dalam negeri? Tentu saja fitofarmaka ini adalah menjawab untuk produk dalam negeri. Karena di sini juga Kementerian Kesehatan mempunyai tugas mendorong penggunaan produk dalam negeri dengan prioritas kepada produk dengan bahan baku produksi dalam negeri, termasuk vaksin, biofarmaseutical, dan produk derivat plasma, serta produk natural. Produk natural fitofarmaka ini mempunyai tingkat kandungan dalam negeri di atas 50%, rata-rata adalah 70-80%. Slide berikutnya. Nah Bapak Ibu, sekarang adalah waktunya untuk melakukan transformasi kesehatan. Kita tahu bahwa selama pandemi COVID-19, penduduk Indonesia, masyarakat Indonesia adalah menggunakan juga bahan baku natural, termasuk saya. Saya sudah COVID-nya sudah S3, mudah-mudahan nggak jadi profesor. Saya tuh 3 kali kena COVID ya. Pertama tahun 2020, kemudian ketika di Fuzhou 2021, saya pun terkena COVID ketika di negeri Cina. Saya bersama Badan POM melihat pertama kali industri vaksin di Cina ya, Sinovac. Pada waktu itu saya dinyatakan COVID, tetapi ketika dijemput ambulan dibawa ke Fuzhou, ternyata saya negatif. Jadi saya sudah mengalami Bapak Ibu di karantina 2 minggu di rumah sakit Cina yang dikurung kemudian pakai bed besi, nggak boleh ngeliat TV, tapi semuanya demi vaksin yang dipakai Bapak Ibu. Jadi saya sedih kalau saya sampai di penjara sebulan di negeri Cina di penjara, di karantina, demi Sinovac bisa masuk ke Indonesia, tapi ada aja orang yang nggak mau divaksin. Itu saya sedih banget. Karena kita memperjuangkan nyawa orang Kementerian Kesehatan sampai datang ke sana pakai hazmat dan sebagainya, tetapi ada yang belum mau divaksin. Nah, ini adalah waktunya transformasi kesehatan. Nah, bahan baku obat natural ini sangat penting. OHT, fitofarmaka, terus terang saja saya minum jahe merah ketika ingin menyembuhkan COVID saya, di samping antivirus, saya juga menggunakan jahe merah karena saya adalah penderita asma. Slide berikutnya. Nah ini adalah pilar transformasi sistem kesehatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Ada pilar yang ketiga, di situ adalah transformasi sistem ketahanan kesehatan termasuk meningkatkan ketahanan sektor farmasi dan alat kesehatan. Sehingga pada waktu itu Pak Menteri Kesehatan dan Bapak Wamenkes cepat-cepat mengeluarkan formularium fitofarmaka. Karena ini adalah untuk ketahanan kesehatan Indonesia. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, kita telah mempunyai roadmap untuk strategi kemandirian farmasi dan alat kesehatan. Yang terakhir itu adalah fitofarmaka di bawah, yaitu untuk perkembangan jamu dan OHT menjadi fitofarmaka berdasarkan terapeutik area dan ketersediaan bahan alamnya. Slide berikutnya. Bapak Ibu, pengembangan fitofarmaka menjadi fokus utama dalam produk natural. Kita bekerja sama dengan Badan POM, tentu saja di bawah Komando Kemenko PMK. Kami selalu cocok-cocokan ya Bu Reri dengan Bu Dwiana. Sebenarnya saat ini fitofarmaka yang sudah mulai ke hilir itu yang mana? Dan itu adalah yang kita dorong. Bapak Ibu sekalian, terapeutik pengembangan fitofarmaka yang sudah diproduksi ini ada 6 ya, ada 7 sebenarnya termasuk yang disfungsi ereksi, yaitu ada tadi sudah disebutkan imunomodulator, tukak lambung, anti diabetes, anti hipertensi, melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan kadar albumin, dan yang akan dikembangkan ada pelancar ASI, hepatoprotektor, anti hiperlipidemia, kolesterol, diare dan sebagainya.
Yang belum dikembangkan ini segera akan dikembangkan untuk obesitas, anemia, stunting, konstipasi, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini penggolongan obat tradisional ini perlu diresapi oleh Bapak Ibu. Artinya kalau yang dimaksud jamu adalah yang diberikan secara empiris, OHT, sudah uji praklinik, dan fitofarmaka tentu saja sudah melalui uji praklinik dan uji klinik. Sekarang jumlahnya masih 24. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah mengerti bahwa Indonesia kaya akan sumber ayam hayati, dan dari 2.848 spesies tumbuhan obat dan ada 32.014 ramuan obat tradisional itu sudah dimanfaatkan. Nah, inilah memang kerja berat daripada para peneliti, kemudian Badan POM, Kementerian Kesehatan, jadi ABGC tadi ya, pentahelix, yaitu ada akademisi, bisnis, government, community, dan tentu saja inventor. Ya, slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, tadi kami sudah menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan juga sudah mendukung agar bahan alam ini secara kontinuitas baik jumlah dan kualitasnya mendukung pengembangan fitofarmaka. Kementerian Kesehatan tidak sendiri ya Bapak Ibu. Untuk mengembangkan P4TO ini kami bekerjasama dengan BRIN, Kementerian Pertanian, Badan POM, kemudian kementerian apa lagi Pak? Lupa saya. Kementan dan Kementerian Perindustrian. Tapi kalau di dalam P4TO ini BRIN ya, Kementerian Pertanian dan Badan POM. Ya, slide berikutnya. Slide berikutnya ini peta lokasi P4TO dan PED. Slide berikutnya. Ini adalah daftar 10 tanaman obat terbesar produksi P4TO. Ada 10 besar yang dihasilkan. Slide berikutnya. Ini adalah Farmakope Herbal Indonesia sebagai standar produksi obat tradisional. Kalau obat-obat yang konvensional mempunyai Farmakope Indonesia yang saat ini juga sudah disebut-sebut oleh Ibu Penny itu ya, kalau di mana Farmakope Indonesia ini harus ditambahkan juga untuk sediaan sirup, tapi tentu saja kita juga menunggu usulan dari Badan POM karena memang di dunia internasional belum ada yang mengatur batasan EG dan EG di dalam sirup sediaan jadi. Nah, itulah yang memang kalau Indonesia mau mengatur itu harus dibuat formulanya, dan itu adalah tidak segampang membalikkan telapak tangan karena itu memerlukan waktu. Nah, kalau kita di obat tradisional ada Farmakope Herbal Indonesia. Slide berikutnya. Ini adalah formulir fitofarmaka yang saat tanggal 20 bulan Mei 2022 tanggal 31 Mei dilaunching oleh Pak Wamenkes, Pak Sekjen dan Kepala LKPP. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, di dalam penyusunan formulir fitofarmaka, Kementerian Kesehatan juga tidak sendiri karena kita mempunyai komite nasional yang terdiri dari tim ahli, tim evaluasi, tim pelaksana, dan tim review. Slide berikutnya. Untuk penerapan formularium fitofarmaka tentu saja dapat diterapkan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, di puskesmas, kemudian di klinik, kemudian di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, yaitu rumah sakit umum, rumah sakit khusus, RSUD, dan sebagainya. Dan di dalam penggunaan fitofarmaka juga sesuai dengan indikasi dan memperhatikan kontraindikasi, peringatan perhatian dan sebagainya. Dan untuk pelayanan fitofarmaka, tentu saja kita melibatkan para apoteker, tenaga teknis kefarmasian, karena di tangan para apoteker itulah kita akan memberikan konseling edukasi kepada masyarakat. Nah, termasuk juga pada saat ini yang tanda kutip ya lagi sedang kejadian heboh, di tangan para apoteker lah. Para apoteker ini kita bisa memberikan konseling yang aman bagaimana penggunaan sirup, nanti bagaimana penggunaan fitofarmaka di lapangan, sehingga Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan
ya kabupaten kota, dinas kesehatan provinsi, tentu saja nanti perannya penting untuk mendidik para apoteker untuk memberikan konseling penggunaan fitofarmaka kepada masyarakat. Ya, slide berikutnya. Ini produk fitofarmaka yang sudah ada di etalase e-katalog sektoral. Jadi Bapak Ibu kalau dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk klik fitofarmaka sudah bisa belajar melewati etalase fitofarmaka Kementerian Kesehatan. Oke, slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, untuk etalase katalog sektoral Kementerian Kesehatan pada saat ini sudah ada etalase obat fitofarmaka di tahun 2022 dan di tahun 2023 akan ada etalase fitofarmaka dan OHT. Dan Bapak Ibu pun juga ada etalase obat non jaminan kesehatan. Ini maksudnya apa? Jadi obat-obat yang dengan golongan bebas, bebas terbatas, dan suplemen kesehatan yang tidak termasuk di JKN atau ini tidak masuk Fornas, itu pun sudah bisa diklik. Ini adalah permintaan dari Kementerian Sosial dan kementerian lainnya. Karena kalau Kementerian Sosial misalnya ada korban banjir, KLB ya, misalnya longsor. Kementerian Sosial itu akan belanja vitamin-vitamin, obat bebas terbatas, obat bebas ya. Nah itu kliknya adalah di mana mereka minta dibuatkan etalase. Sehingga Kementerian Kesehatan sedang membuat nanti di awal tahun 2023 Januari sudah bisa diklik Bapak Ibu untuk belanja vitamin dan suplemen kesehatan. Ya, slide berikutnya. Nah tadi mengenai fitofarmaka dari mana biayanya. Nah Bapak Ibu sekalian yang dari Dinas Kesehatan, di dalam Permenkes nomor 3 tahun 2022 ada dana alokasi khusus kefarmasian dan dana kapitasi di Permenkes nomor 21 tahun 2016. Itulah yang bisa dibelanjakan untuk membeli fitofarmaka. Di samping itu juga dana APBD, itu bisa dibelanjakan untuk pembelian fitofarmaka dan OHT. Slide berikutnya. Untuk penggunaan obat bahan alam di rumah sakit dan klinik, nah ini penelitiannya Ibu Lucy. Ibu Lucy ini adalah penelitinya. Mohon maaf Bu, ini kami dibuat di presentasi dan sumbernya laporan penelitian Balitbangkes, tapi penelitinya adalah moderator kita. Jadi kita sangat berbangga Bapak Ibu kita mendapatkan moderator yang melakukan penelitian tentang penggunaan bahan baku alam di rumah sakit dan di klinik. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa bertanya langsung kepada peneliti ya Ibu Lucy yang hadir di tengah-tengah kita. Slide berikutnya. Nah ini juga sudah banyak Bapak Ibu daftar rumah sakit yang menggunakan obat obat tradisional dan fitofarmaka ya. Berbagai rumah sakit. Slide berikutnya. Ini puskesmas di Kabupaten Karanganyar. Slide berikutnya. Ada di Kota Surakarta juga sudah menggunakan. Slide berikutnya di Kota Semarang. Slide berikutnya. Nah, sebagai penutup, Bapak Ibu, saat ini Kementerian Kesehatan terus-menerus melakukan transformasi sistem ketahanan kesehatan kita dalam rangka meningkatkan resiliensi sektor kefarmasian. Dan fitofarmaka merupakan produk natural yang didorong untuk dikembangkan. Kementerian Kesehatan dan stakeholder terkait tentu saja di bawah komando ini, di bawah komando sebelah saya Dr. Nia ya, kita semua bersinergi menyusun formularium fitofarmaka yang tentu saja formularium fitofarmaka ini dapat meningkatkan pemanfaatannya. Dan juga Kementerian Kesehatan telah melanjutkan e-katalog sektor bidang kesehatan dengan memprioritaskan produksi dalam negeri termasuk fitofarmaka dan OHT yang siap diklik oleh Bapak Ibu semua untuk dimanfaatkan di sarana pelayanan kesehatan. Saatnya kita semua warga Indonesia, terutama rekan-rekan dari tenaga kesehatan, untuk mendukung program formularium fitofarmaka sehingga ke depan penggunaan obat herbal yang sudah teruji klinis ini dapat digunakan oleh seluruh fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Bagaimana? Menarik bukan? Bagi rekan-rekan yang ingin memberikan komentar, silakan sampaikan komentar di bawah ini.